Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Misbah Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beatrice Fatimah Azahara dari kelompok 7. Oke, di sini saya dan teman saya Nurul akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial masa kanak-kanak awal dan perspektif Islam. Baiklah, kita akan membahas tentang perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perubahan tubuh serta otak pada anak. Yang pertama, tinggi dan berat badannya. Masa kanak-kanak awal, rata-rata tubuh anak tersebut bertambah tinggi sebanyak 5 cm dan berat badannya naik antara 2-3 per tahunnya. Anak perempuan cenderung lebih pendek dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang kedua yaitu otak. Otak dan kepala tumbuh lebih cepat daripada bagian tubuh yang lainnya. B. Keterampilan motorik anak berkembang. Yang pertama, mereka menganggap permainan sangat penting bagi mereka dan dengan bermainlah mereka bisa mempelajari banyak hal. Yang kedua, gambar artistik anak seperti mencoret-coret dinding, dan mereka mencoret dinding merupakan awal dari bentuk mereka untuk berkarya untuk bisa menghasilkan gambar. Yang ketiga, aspek penting pada kesehatan anak. Yang pertama, tidur dan pola tidurnya. Para ahli merekomendasikan bahwa anak-anak mendapatkan waktu 11-13 jam tidur setiap malam. Masalah tidur yang dapat berkembang pada anak yaitu seperti mimpi buruk, teror malam, somnambulisme. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi yang diberikan harus seimbang dan harus terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Yang ketiga yaitu kesehatan, keselamatan, dan penyakit sang anak. Ini hanya bisa dilakukan oleh peran orang tua. Jadi, orang tua berperan aktif dalam menjaga dan memberikan pola hidup sehat kepada anaknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama adalah periode perkembangan. Periode ini adalah tahap di mana kemampuan berpikir manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada tahap ini kemampuan berpikir manusia berkembang sampai mencapai kematangan yang sejalan dengan pertumbuhan otak manusia secara fisiologis. Selanjutnya adalah sistem pengolahan informasi pada manusia. Anak-anak biasanya tidak menggunakan strategi untuk mengingat, tetapi mereka dapat belajar memecahkan masalah yang agak sederhana. Perbedaan usia pun dapat mempengaruhi sistem pemrosesan informasi manusia. Kapasitas penyimpanan jangka pendek diuji dengan uji rentang ingatan, dan terlihat bahwa jumlah item yang diingat meningkat dari usia kanak-kanak sampai usia dewasa. Baiklah, selanjutnya kita bahas kanak-kanak awal dalam mengembangkan bahasa. Bahasa merupakan pengetahuan yang paling abstrak yang dimiliki oleh manusia. Namun, anak-anak pada semua budaya terlihat setelah memahami dan menggunakan sebagai alat komunikasi pada usia yang sangat dini. Sebagai alat komunikasi, bahasa tidak hanya dapat disampaikan secara lisan, namun juga secara tulisan. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kemampuan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Bahasa juga merupakan pola suara yang berurutan yang memiliki arti tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek penting dalam pendidikan anak. Yang pertama, saya akan membahas pendekatan Montessori, yaitu sebuah filosofi pendidikan ketika anak diberikan kebebasan yang cukup dan spontanitas dalam memilih aktivitas. Mereka diperbolehkan untuk berpindah dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya yang mereka inginkan. Guru bertindak sebagai fasilisator, bukan pemberi arahan. Guru menunjukkan anak-anak cara melaksanakan aktivitas, menunjukkan cara menarik atau mengeksplorasi materi, dan menawarkan bantuan jika anak memintanya. Dengan mendorong anak untuk membuat keputusan sejak dini, program Montessori berusaha mengembangkan individu-individu yang dapat memecahkan masalah secara mandiri serta dapat membuat pilihan dan mengelola waktu mereka secara efektif. Kekayaan ekspresi emosi manusia berkembang sesuai dengan tahap dan pengalaman seseorang. Pada usia prasekolah 3-5 tahun, kapasitas anak untuk mengatur perilaku emosinya meningkat. Orang tua membantu anak pada usia ini untuk menghadapi emosi negatif dengan mengajarkan dan mencontohkan dengan menggunakan penalaran dan penjelasan verbal. Anak yang mengalami kesulitan untuk mempelajari keterampilan seringkali menunjukkan perilaku yang berlebihan atau sebaliknya, menarik diri
ketika berhadapan dengan situasi yang mengundang rasa takut dan cemas. Anak usia sekitar 3 tahun belajar bahwa kemarahan dan agresivitas harus dikontrol di depan orang dewasa, sedangkan dengan teman sebayanya, anak tidak terlalu menekankan perilaku emosi negatif. Perbedaan ini muncul karena konsekuensi yang mereka terima berbeda. Anak juga pada usia 3 tahun memiliki kemampuan terbatas untuk menyembunyikan emosi yang dimilikinya untuk memahami aturan penampilan emosi yang dapat diterima oleh budaya setempat. Yang kedua adalah perkembangan moral. Moral dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Pada umumnya, orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk tumbuh menjadi seseorang yang memiliki moral yang kuat dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, hadis menyatakan pentingnya bantuan orang tua dalam penanaman moral. Berbagai jawaban timbul ketika ditanyakan prinsip moral apa yang diinginkan oleh orang tua. Namun secara umum, jawaban-jawaban tersebut dapat digolongkan pada perkembangannya prinsip perilaku prososial, tumbuhnya kontrol diri dalam menghindari menyakiti orang lain, disertai internalisasi atau komitmen pribadi untuk memenuhi aturan yang ada. Banyak orang tua yang menghendaki anaknya memiliki perkembangan perilaku prososial, tidak mementingkan diri sendiri dan memperhatikan kesejahteraan orang lain yang diekspresikannya melalui perilaku prososial seperti saling berbagi, saling bekerja sama, dan saling membantu. Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong satu sama lainnya dalam kebajikan dan takwa. Selanjutnya adalah gender. Jenis kelamin anak merupakan sesuatu yang penting dalam perkembangannya. Gender mengacu pada karakteristik orang sebagai laki-laki atau perempuan. Perbedaan jenis kelamin tidak hanya merupakan hal yang berhubungan dengan warisan biologis. Masyarakat menuntut laki-laki dan perempuan untuk bertingkah laku berbeda sesuai dengan perannya. Untuk memenuhi harapan itu, anak-anak harus memahami jenis kelamin mereka masing-masing dan mengintegrasikannya ke dalam konsep diri mereka. Proses di mana seseorang menjadi memahami peran jenis kelamin mereka, termasuk motif, nilai, dan perilaku yang sesuai untuk jenis kelamin tersebut, disebut penggolongan gender. Penggolongan gender merupakan proses di mana anak mendapatkan identitas gender sesuai yang diharapkan masyarakat. Langkah pertama dari perkembangan identitas gender adalah membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang B yaitu peran yang dimainkan keluarga dalam perkembangan anak. Yang pertama, pengasuhan. Pengasuhan terbagi menjadi 4 aspek, yaitu pengasuhan yang otoriter, pengasuhan yang demokratis, pengasuhan yang lalai, dan pengasuhan yang permisif. Yang kedua yaitu penganiayaan. Penganiayaan juga terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama, penganiayaan fisik, pengabaian anak, pelecehan seksual, dan penyiksaan emosional. Yang ketiga yaitu perubahan keluarga dalam dunia sosial yang berubah. Yang berikutnya yaitu C, hubungan teman sebaya dan televisi akibat terlibat dalam perkembangan anak. Yang pertama yaitu akibat dari teman sebaya. Hubungan teman sebaya tentunya membuat perubahan yang lebih baik jika dia memang berteman dengan golongan yang baik. Dan sebaliknya, jika dia berteman dengan teman sebayanya yang jahat, maka dia juga akan terikut-ikut menjadi jahat. Yang kedua yaitu televisi. Hendaklah menonton TV dengan film yang sesuai dengan umur, seperti anak-anak. Dilarangnya menonton film yang mengandung unsur kekerasan. Yang lebih seperti film anak-anak gitu, haruslah yang mengandung unsur peduli dan tolong-menolong.